Ada satu cerita dari sebuah desa di Jawa Tengah tentang seseorang yang nekat melakukan persugihan di bawah pohon beringin tua. Warga sebenarnya sudah sering melihat orang datang ke tempat itu, tengah malam membawa sesajen. Tapi suatu malam, seorang pemuda desa tanpa sengaja melihat ritual itu dari jauh. Awalnya dia pikir hanya orang biasa yang sedang berdoa. Sampai tiba-tiba, api lilin di depan orang itu padam sendiri. Dan dari belakang pohon beringin, muncul sosok perempuan berambut panjang yang perlahan berdiri tepat di belakangnya. Masalahnya, orang yang sedang melakukan ritual itu tidak sadar sama sekali ada sesuatu di belakangnya. Dan ketika sosok itu menoleh, dia langsung melihat ke arah pemuda yang sedang mengintip. Seolah tahu ada orang lain yang melihat perjanjian malam itu. Teman saya pernah cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin merinding kalau diingat. Katanya waktu itu dia sedang lewat jalan desa yang sepi. Sekitar jam 12 malam, di pinggir jalan, ada satu pohon beringin tua yang sangat besar. Pohonnya gelap, akarnya menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Tapi yang bikin dia berhenti bukan pohonnya, melainkan seseorang yang sedang duduk bersila tepat di bawahnya. Orang itu menyalakan lilin, di depannya ada sesajen. Tepat di belakang orang itu, ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri sangat dekat. Masalahnya, teman saya yakin sekali, orang yang sedang duduk itu sama sekali tidak menyadari ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dan yang lebih aneh lagi, bayangan perempuan itu perlahan menoleh langsung ke arah teman saya, seolah dia tahu ada orang lain yang sedang melihat ritual itu malam itu. Cerita ini sebenarnya terjadi di sebuah desa kecil bernama Tegalrejo di daerah Jawa Tengah. Desa itu tidak terlalu besar. Kebanyakan warganya bekerja sebagai petani, dan kalau malam suasananya benar-benar sepi. Teman saya pernah tinggal di sana beberapa tahun lalu karena ikut keluarganya. Suatu malam dia pulang dari rumah saudaranya yang berada di desa sebelah. Waktu itu sudah cukup larut, kira-kira mendekati tengah malam. Awalnya dia tidak berniat pulang terlalu malam, tapi karena terlalu lama mengobrol akhirnya dia baru berangkat. Ketika jalan desa sudah hampir tidak ada orang yang lewat. Untuk sampai ke rumahnya, ada dua pilihan jalan. Yang pertama lewat jalan utama desa, sedikit lebih jauh, tapi ada beberapa rumah warga dan lampu jalan. Yang kedua lewat jalan pintas yang memotong area sawah dan kebun warga. Siang hari jalan itu sering dipakai orang karena bisa memangkas waktu hampir setengah perjalanan, tapi kalau malam, hampir tidak ada yang mau lewat sana. Teman saya memilih jalan pintas itu. Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Langit malam waktu itu cukup cerah, walaupun bulan tertutup awan tipis. Dari kejauhan terdengar suara serangga malam bersahut-sahutan di sekitar sawah. Jalan kecil itu hanya berupa tanah yang sudah cukup padat karena sering dilewati warga. Di kanan kirinya hamparan sawah yang gelap. Hanya terlihat garis air yang memantulkan sedikit cahaya dari langit. Semakin jauh dia berjalan, suasana semakin sepi. Rumah warga sudah tidak terlihat lagi. Lampu jalan hanya ada beberapa dan jaraknya berjauhan. Cahayanya redup, seperti hampir mati. Di tengah perjalanan itu, ada satu tempat yang sebenarnya cukup dikenal oleh warga desa. Sebuah pohon beringin tua yang sudah ada sejak lama sekali. Pohonnya sangat besar, batangnya lebar. Bahkan mungkin perlu beberapa orang untuk bisa memeluknya. Akar-akar gantungnya menjuntai panjang seperti tirai yang bergerak pelan tertiup angin. Orang-orang desa sering membicarakan pohon itu, bukan karena ada cerita yang jelas, tapi lebih karena tempat itu sering terasa aneh kalau dilewati malam hari. Ada yang bilang membawa sesajen. Ada juga yang bilang pernah melihat lilin menyala di bawah pohon itu. Teman saya sebenarnya pernah mendengar cerita itu juga, tapi waktu itu dia tidak terlalu memikirkan. Baginya itu hanya cerita warga desa seperti biasanya. Yang penting dia cepat sampai rumah. Angin malam waktu itu terasa cukup dingin, daun-daun pohon di sekitar jalan bergesekan pelan, membuat suara yang kadang terdengar seperti bisikan jauh. Langkah kaki teman saya terdengar jelas di jalan tanah yang kering. Semakin mendekati pohon beringin itu, entah kenapa suasananya terasa berubah. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan dingin karena angin, tapi seperti hawa yang diam. Hawa yang membuat kulit merinding tanpa alasan jelas.
Teman saya sempat berhenti sebentar, mencoba melihat sekeliling. Sawah masih sama, jalan masih kosong, tidak ada orang lain di sana. Tapi perasaan tidak nyaman itu mulai muncul. Belum lagi dia mulai mencium sesuatu, bau yang sangat samar. Awalnya dia pikir itu bau lumpur sawah atau daun yang membusuk. Tapi semakin dia berjalan mendekat, bau itu semakin terasa berbeda, bukan bau tanah, bukan juga bau tanaman. Baunya seperti angin, sangat tipis, tapi cukup membuatnya mengernyit. Teman saya mencoba mengabaikan itu dan mempercepat langkahnya. Dia hanya ingin melewati pohon beringin itu secepat mungkin, tapi tepat ketika dia sudah hampir melewatinya, matanya menangkap sesuatu di bawah pohon besar itu. Ada cahaya kecil, cahaya yang bergerak pelan tertiup angin, seperti cahaya lilin. Teman saya langsung memperlambat langkahnya. Dari jarak beberapa meter, dia mencoba memperhatikan lebih jelas. Awalnya dia berpikir mungkin ada warga yang sedang duduk istirahat atau seseorang yang lewat dan berhenti sebentar. Tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin terasa ada yang tidak biasa. Di bawah pohon beringin itu, memang ada seseorang. Orang itu duduk bersila di tanah. Di depannya, ada beberapa benda yang disusun rapi. Ada piring kecil, ada bunga, dan ada beberapa batang dupa yang masih mengeluarkan asap tipis yang melayang pelan di udara malam. Cahaya lilin di depannya membuat bayangan besar di batang pohon beringin. Orang itu tidak bergerak sama sekali, duduk diam, kepalanya menunduk, seolah sedang melakukan sesuatu dengan sangat serius. Teman saya mulai merasa tidak enak. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang itu. Tapi suasana di tempat itu tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga. Hanya cahaya lilin yang bergerak pelan. Teman saya sebenarnya sudah ingin pergi saja tanpa memperhatikan lebih lama. Tapi saat dia melihat bayangan orang itu di batang pohon, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya langsung merinding. Bayangan itu tidak sendirian, di samping bayangan orang yang sedang duduk itu. Ada satu bayangan lain, lebih tinggi, seperti seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Teman saya langsung melihat kembali ke arah bawah pohon. Orang yang duduk itu masih sendiri, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, tapi di batang pohon beringin yang terkena cahaya lilin. Bayangan itu masih ada, dan sejak saat itu teman saya sadar. Mungkin saja malam itu, dia baru saja melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh orang yang kebetulan lewat di tempat itu. Teman saya waktu itu masih mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu apa yang baru saja dia lihat terasa aneh, tapi dia berusaha berpikir logis. Mungkin saja itu hanya bayangan ranting pohon yang kebetulan terkena cahaya lilin. Atau mungkin akar-akar beringin yang menggantung itu bergerak karena angin. Lalu bayangannya jatuh di batang pohon dan terlihat seperti bentuk orang. Dia mencoba meyakinkan dirinya dengan pikiran itu, tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak cocok dengan penjelasan itu. Bayangan yang ada di batang pohon itu tidak terlihat seperti ranting, bentuknya terlalu jelas, tingginya hampir sama dengan orang dewasa. Bahunya terlihat ramping, dan yang membuatnya semakin tidak nyaman. Bayangan itu tidak diam, perlahan sekali bayangan itu bergerak, gerakannya sangat pelan, hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan dengan seksama, seperti seseorang yang sedang berdiri di belakang orang yang duduk itu, lalu sedikit menggeser posisi tubuhnya. Teman saya langsung merasakan hawa dingin di tengkuknya, bulu kuduknya berdiri tanpa dia sadari. Perasaan tidak enak, yang tadi hanya samar sekarang berubah menjadi rasa takut yang pelan-pelan merayap. Dia sebenarnya ingin segera pergi dari tempat itu, tapi anehnya, kakinya terasa berat, bukan seperti lelah, karena berjalan jauh, lebih seperti tubuhnya menolak bergerak. Seolah ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di tempat itu, memperhatikan apa yang terjadi di bawah pohon beringin. Angin malam yang tadi masih terasa pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergoyang sekarang diam. Sawah di kanan kiri jalan yang sebelumnya berdesir halus karena angin mendadak sunyi. Sunyi sekali. Teman saya bisa mendengar napasnya sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Lalu tiba-tiba terdengar sesuatu. Suara langkah kecil, pelan sekali, seperti ada seseorang berjalan di atas rumput yang basah, kriit-kriit. Langkah itu sangat pelan, tapi jelas. Teman saya langsung menoleh ke kanan dan kiri, matanya mencoba mencari siapa yang mungkin berjalan di dekat situ. Tapi yang dia lihat hanya sawah gelap yang luas dan bayangan pohon-pohon kecil di kejauhan. Tidak ada orang. Langkah itu berhenti.
Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, sekarang lebih dekat, seperti seseorang berjalan perlahan, menginjak rumput sedikit demi sedikit. Teman saya mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mencoba melihat ke arah sawah lagi, tetap tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti lagi. Sekarang suasana kembali sunyi, tapi justru kesunyian itu terasa lebih menakutkan, karena teman saya merasa sesuatu sedang berada sangat dekat dengannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya langsung tegang. Beberapa detik kemudian, dia merasakan sesuatu, hembusan udara dingin, sangat dekat, di samping telinganya, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya dan menghembuskan napas perlahan. Teman saya langsung merinding hebat, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tidak berani menoleh, bahkan untuk menggerakkan kepala sedikit saja terasa sulit. Dalam pikirannya hanya ada satu keinginan, pergi dari tempat itu. Akhirnya dia mencoba menggerakkan kakinya, pelan-pelan dia melangkah menjauh dari pohon beringin itu. Langkah pertama terasa berat, langkah kedua sedikit lebih ringan. Dia mulai berjalan menjauh dari cahaya lilin di bawah pohon itu. Tapi tepat saat dia melangkah lagi, tiba-tiba terdengar suara bisikan, sangat pelan, sangat dekat, seolah seseorang berbicara tepat di samping telinganya. "Jangan pergi." Teman saya langsung berhenti. Tubuhnya kaku, jantungnya terasa seperti berhenti sesaat. Suara itu tidak keras, bahkan hampir seperti angin. Tapi dia yakin sekali, itu bukan suara angin, itu suara seseorang. Dan suara itu tadi berasal dari sangat dekat. Dia langsung sadar satu hal. Dia tidak sendirian di tempat itu. Dengan perlahan, sangat perlahan, dia mencoba menoleh kembali ke arah pohon beringin. Cahaya lilin masih terlihat dari kejauhan. Api kecil itu masih bergoyang pelan. Sesajen masih tersusun di tanah. Asap dupa masih naik tipis ke udara malam. Tapi ada satu hal yang langsung membuat dada teman saya terasa kosong. Orang yang tadi duduk bersila di bawah pohon itu sudah tidak ada, tempatnya kosong. Padahal teman saya yakin sekali dia tidak pernah melihat orang itu berdiri. Tidak pernah melihat orang itu berjalan. Tidak ada suara langkah menjauh, seolah orang itu tiba-tiba saja menghilang. Sekarang yang tersisa hanya lilin yang masih menyala di tanah. Cahayanya memantulkan bayangan panjang di batang pohon beringin. Dan bayangan itu masih ada. Tetapi sekarang bentuknya berbeda. Bayangan itu tidak lagi berdiri di belakang seseorang. Sekarang bayangan itu berdiri sendiri, tegak, menghadap langsung ke arah jalan tempat teman saya berdiri, menghadap langsung ke arahnya. Teman saya langsung merasa panik. Perasaan yang sejak tadi hanya berupa ketidaknyamanan sekarang berubah menjadi rasa takut yang nyata. Jantungnya berdetak sangat cepat, sampai dia bisa merasakan denyutnya di dada dan di telinganya sendiri. Napasnya terasa pendek-pendek. Seolah udara di sekitar tempat itu tiba-tiba terasa lebih berat. Dia mencoba menenangkan dirinya. Pelan-pelan, dia memaksa matanya kembali melihat ke arah bawah pohon beringin itu. Cahaya lilin masih menyala, kecil, dan bergoyang pelan tertiup angin yang hampir tidak terasa. Di tanah masih terlihat susunan sesajen yang tadi dia lihat. Piring kecil itu masih ada. Dat bunga-bunga yang disusun di atasnya juga masih terlihat samar dalam cahaya temaram. Asap dupa masih mengepul tipis, melayang perlahan ke udara malam. Tapi orang yang tadi duduk bersila di sana benar-benar sudah tidak ada. Teman saya yakin sekali tadi dia tidak pernah melihat orang itu berdiri. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bayangan bergerak meninggalkan tempat itu. Seolah orang itu tiba-tiba saja menghilang dari tempatnya duduk. Hal itu saja sudah cukup membuatnya merinding. Tapi yang membuat situasinya terasa jauh lebih menakutkan adalah sesuatu yang sekarang berdiri di dekat lilin itu. Sosok itu tinggi. Tubuhnya terlihat ramping dalam cahaya yang redup, rambutnya sangat panjang. Jatuh ke depan sampai menutupi wajahnya hampir sepenuhnya. Dari kejauhan rambut itu terlihat kusut dan gelap, bergerak pelan mengikuti angin malam. Pakaiannya putih, tapi bukan putih bersih seperti pakaian baru. Warnanya kusam, seperti kain yang sudah lama terkena debu dan tanah. Bagian bawah pakaiannya terlihat menggantung tidak rata. Teman saya mencoba memperhatikan kakinya. Dan disitulah dia merasa sesuatu benar-benar tidak wajar. Kaki sosok itu tidak terlihat jelas menyentuh tanah. Bukan seperti berdiri normal, lebih seperti melayang sedikit di atas permukaan tanah yang gelap. Teman saya langsung merasa tenggorokannya kering. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di dalam dada. Sosok itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam di dekat lilin yang menyala. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya.
Beberapa detik berlalu tanpa ada gerakan apapun, lalu perlahan sekali kepala sosok itu mulai bergerak. Gerakannya sangat lambat, seperti seseorang yang baru saja menyadari ada sesuatu di sekitarnya. Kepalanya yang tadi tertunduk mulai terangkat sedikit demi sedikit, pelan sekali, seolah setiap gerakan membutuhkan waktu yang lama. Teman saya langsung merasa tubuhnya tegang. Tanpa sadar dia mundur satu langkah kecil, rumput di bawah kakinya berbunyi pelan. Suara itu tidak keras, tapi dalam suasana yang sangat sunyi. Suara kecil itu terasa sangat jelas, dan seketika itu juga sosok di bawah pohon beringin itu berhenti bergerak. Kepalanya yang tadi sedang perlahan terangkat, langsung diam di tempat. Teman saya langsung menahan napas, jantungnya berdetak semakin kencang. Beberapa detik tidak ada gerakan apapun, lalu perlahan sosok itu mulai menoleh, bukan menoleh ke arah jalan, bukan juga melihat ke sekitar pohon. Kepalanya bergerak pelan, langsung ke arah tempat teman saya berdiri. Jarak mereka tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 10 meter. Dalam jarak itu teman saya bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat, bukan hanya dingin biasa, tapi seperti hawa yang menusuk sampai ke tulang. Bau anyir yang tadi hanya samar sekarang terasa jauh lebih jelas. Baunya seperti sesuatu yang sudah lama terendam air, bercampur dengan bau darah yang sudah mengering. Teman saya hampir tidak berani bernapas. Angin malam yang sempat berhenti, tiba-tiba kembali berhembus. Akar-akar panjang pohon beringin bergoyang pelan, beberapa di antaranya bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara halus yang terdengar seperti bisikan jauh. Rambut panjang sosok itu sedikit bergerak tertiup angin, dan dari balik rambut yang menutupi wajahnya, teman saya merasakan sesuatu, tatapan. Dia tidak bisa melihat mata sosok itu, tapi dia yakin sekali sosok itu sedang melihat ke arahnya. Tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa sangat jelas, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dan menatap tanpa berkedip. Beberapa detik terasa sangat lama, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Api lilin di tanah itu bergoyang keras sekali, seperti ditiup oleh angin yang tiba-tiba muncul, dan dalam satu kedipan api itu padam. Tempat itu langsung tenggelam dalam kegelapan, gelap sekali. Hanya ada sedikit cahaya dari langit malam yang tertutup awan tipis. Sekarang pohon beringin itu hanya terlihat sebagai bayangan hitam besar. Teman saya hampir tidak bisa melihat apapun di bawahnya. Dia mencoba memfokuskan matanya, mencoba memastikan apakah sosok itu masih berdiri di sana atau tidak. Tapi sebelum dia sempat melihat lebih jelas, terdengar sesuatu bergerak, cepat, sangat cepat. Suara gesekan di atas tanah, seperti sesuatu yang berlari melewati rumput. Suara itu bergerak dengan kecepatan yang tidak normal, dan arah suaranya jelas, langsung menuju ke tempat teman saya berdiri. Teman saya tidak berpikir panjang lagi. Begitu dia mendengar suara sesuatu yang bergerak cepat dari arah pohon beringin itu, tubuhnya langsung bereaksi, tanpa menoleh lagi ke belakang. Dia berbalik dan mulai berlari. Berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu. Langkah kakinya menghantam tanah jalan kecil di antara sawah dengan cepat, hampir seperti orang yang sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Dia bahkan tidak lagi memperhatikan jalan di depannya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, yaitu menjauh dari pohon beringin itu sejauh mungkin. Semakin cepat dia pergi dari tempat itu, semakin baik. Angin malam langsung terasa menerpa wajahnya saat dia berlari. Nafasnya mulai tidak teratur, tapi dia tetap memaksa tubuhnya untuk terus bergerak. Di kiri dan kanan hanya ada sawah yang gelap, dengan bayangan batang padi yang hampir tidak terlihat dalam cahaya malam. Namun setelah beberapa langkah, sesuatu yang aneh mulai terasa. Suara langkah itu masih terdengar. Awalnya dia mengira suara itu berasal dari langkah kakinya sendiri, tapi semakin lama dia berlari, dia mulai sadar ada suara lain yang mengikuti. Bukan dari belakang, suara itu datang dari samping. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara rumput dan pematang sawah. Suaranya bergerak seiring dengan langkah teman saya. Setiap kali dia mempercepat langkah, suara itu juga ikut semakin cepat, seolah sesuatu sedang berlari sejajar dengannya. Teman saya tidak berani melihat ke samping. Dia hanya menatap lurus ke depan sambil terus berlari, tapi sesekali dia bisa merasakan sesuatu yang sangat dekat dengan tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang hampir menyentuh tangannya. Angin malam yang tadi hanya terasa dingin, sekarang terasa jauh lebih menusuk. Hawa di sekitar sawah itu berubah menjadi sangat dingin, sampai napas yang keluar dari mulutnya terasa seperti kabut tipis di udara. Napasnya mulai berat, dada terasa sesak.
Kakinya mulai terasa lelah karena berlari tanpa henti. Tapi dia tidak berani berhenti. Dia tahu kalau dia berhenti sekarang, mungkin sesuatu yang sejak tadi bergerak di sampingnya akan langsung berada tepat di belakangnya. Di kejauhan dia mulai melihat cahaya lampu jalan desa. Lampu itu berdiri di dekat tikungan kecil yang menandai jalan masuk kembali ke area rumah warga. Cahaya kuning redup itu terlihat seperti satu-satunya tempat yang sedikit lebih aman dibandingkan kegelapan sawah di belakangnya. Teman saya berusaha berlari lebih cepat. Tanah jalan yang tidak rata membuat langkahnya beberapa kali hampir terpeleset. Tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk terus bergerak maju. Suara di sampingnya masih ada, kadang terdengar lebih dekat, kadang sedikit menjauh, tapi tidak pernah benar-benar hilang, seolah sesuatu sedang bermain dengannya di kegelapan sawah itu. Beberapa detik kemudian teman saya hampir sampai di tikungan jalan desa. Dia bisa melihat dengan jelas tiang lampu yang berdiri di sana. Cahayanya memang redup, tapi cukup untuk menerangi sebagian kecil jalan tanah di sekitarnya, tepat ketika dia hampir mencapai tikungan itu. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu, suara perempuan tertawa, pelan sekali, tapi jelas. Suara itu bukan tawa keras seperti orang tertawa biasa, lebih seperti tawa yang ditahan, pendek, dan dingin. Teman saya langsung berhenti secara refleks, kakinya seperti tidak bisa melangkah lagi, karena dia langsung sadar sesuatu. Suara itu tidak datang dari belakang, bukan juga dari sawah di sampingnya. Suara itu datang dari depan, tepat dari arah tikungan jalan yang akan dia lewati. Jantungnya langsung berdetak sangat keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Lampu jalan yang redup di tikungan itu masih menyala. Cahayanya membentuk lingkaran kecil di atas tanah, dan di dalam lingkaran cahaya itu ada seseorang yang berdiri. Teman saya langsung membeku di tempatnya. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalan, tidak bergerak. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambutnya panjang jatuh, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya putih kusam, yang terlihat kontras dengan kegelapan di sekitar sawah. Dia berdiri diam di bawah cahaya lampu jalan, seolah sudah berada di sana sejak lama, seolah sedang menunggu seseorang datang dari arah jalan itu. Angin malam kembali berhembus pelan. Rambut panjang sosok itu sedikit bergerak tertiup angin. Dan saat itu juga teman saya merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding hebat. Sosok perempuan itu tidak terlihat seperti baru datang dari arah manapun. Dia sudah berdiri di sana, seperti sudah tahu bahwa teman saya akan berlari ke arah jalan itu, seolah sejak awal. Dia memang sudah menunggu di sana. It wore a simple, long white dress, the fabric looking dull and worn. Like ghostly shape against the surrounding darkness. It just stood there, motionless, under the lonely street lamp, as if it had been there for a long time, as if it had been waiting for someone to come down that path. The night wind picked up again, a gentle, whispering breeze. It stirred the long hair of the figure, causing it to shift slightly. And in that moment, a realization was over my friend, a wave of cold so intense it felt like it's water flooding his veins. The family figure didn't look like she had just arrived from anywhere. She was simply staring as if she could have walked running down this exact path at this exact moment, as if from the very beginning. She was the one who was running to all alone. She had been waiting for him. Thanks for listening. If you enjoyed this story, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more content like this. Stay safe out there. Sosok itu berdiri diam tepat di tengah jalan kecil yang diterangi lampu desa yang redup. Cahayanya tidak terlalu terang, hanya cukup untuk membentuk bayangan samar di tanah. Tapi dalam cahaya yang lemah itu, bentuk sosok perempuan itu terlihat jelas. Rambutnya panjang sekali, hitam pekat, menjuntai sampai menutupi hampir seluruh wajahnya. Rambut itu terlihat kusut dan bergerak pelan tertiup angin malam yang dingin. Dari balik rambut itu, tidak terlihat jelas wajahnya, hanya bayangan samar bagian dagu yang pucat. Pakaiannya putih, tapi bukan putih bersih seperti pakaian baru. Warnanya kusam, seperti kain yang sudah lama terkena debu dan tanah. Bagian bawahnya menggantung tidak rata, bergerak sedikit setiap kali angin lewat. Yang membuat teman saya semakin takut adalah cara sosok itu berdiri, kakinya tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya juga hampir tidak terlihat bergerak, seolah dia bukan orang yang baru saja datang ke jalan itu, tapi sesuatu yang sudah lama berdiri di sana. Teman saya berdiri sekitar beberapa meter dari sosok itu,
Dia tidak berani melangkah maju, tapi juga tidak tahu harus melakukan apa. Dadanya terasa sesak karena napasnya yang tidak teratur setelah berlari jauh dari pohon beringin. Dia sempat berpikir untuk berbalik dan lari kembali, tapi saat dia melirik ke belakang, jalan yang tadi dia lewati sekarang terlihat jauh lebih gelap. Di kejauhan hanya terlihat bayangan besar pohon beringin yang berdiri seperti siluet hitam di tengah sawah. Tempat itu terasa lebih menakutkan. Di depan ada sosok yang tidak dia kenal. Di belakang ada tempat yang baru saja dia tinggalkan. Dengan rasa takut yang luar biasa, teman saya benar-benar terjebak di tengah jalan itu. Angin malam yang tadi masih berhembus perlahan tiba-tiba berhenti lagi. Daun-daun pohon kecil di pinggir jalan berhenti bergerak. Suasana di sekitar sawah kembali menjadi sangat sunyi, sunyi sekali. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin. Hanya napas teman saya yang terdengar berat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang membuat bulu kuduknya terus berdiri. Dia mencoba menatap sosok perempuan itu dengan hati-hati, berharap mungkin itu hanya seseorang dari desa yang kebetulan lewat. Tapi ada sesuatu dari cara sosok itu berdiri yang terasa tidak wajar. Tidak ada gerakan kecil seperti orang yang sedang berdiri biasa, tidak ada perubahan posisi. Tidak ada suara langkah. Dia hanya berdiri, diam, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba sosok itu berbicara, suaranya sangat pelan, serak. Seperti suara seseorang yang jarang sekali berbicara, sudah melihat. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Teman saya langsung merasakan tubuhnya semakin gemetar. Suara itu tidak keras, tapi terdengar sangat dekat. Seolah langsung sampai ke telinganya tanpa melewati udara di antara mereka. Dia tidak menjawab, mulutnya terasa kering. Dia bahkan tidak yakin apakah suaranya bisa keluar kalau dia mencoba berbicara. Sosok itu tetap berdiri di tempatnya. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, masih dengan nada yang sama, pelan, serak. Kalau sudah melihat, teman saya menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya terasa dingin, dan kakinya mulai terasa lemas karena ketakutan. Lalu sosok itu melanjutkan kalimatnya, tidak boleh pergi begitu saja. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat suasana di sekitar jalan itu terasa semakin berat. Teman saya merasakan hawa dingin yang lebih kuat dari sebelumnya, seolah udara di sekitar tempat itu berubah menjadi sangat dingin dalam sekejap. Dia ingin bergerak, ingin berlari, tapi tubuhnya seperti tidak mau mendengarkan perintahnya. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok perempuan itu mulai bergerak. Awalnya sangat pelan, kakinya yang tadi diam perlahan maju satu langkah kecil. Gerakannya aneh, tidak seperti orang berjalan biasa, lebih seperti tubuh yang bergerak tanpa suara. Tanah di bawah kakinya tidak mengeluarkan bunyi, tidak ada suara langkah. Tapi jarak di antara mereka perlahan semakin dekat. Teman saya mundur satu langkah secara refleks. Tetapi sosok itu tetap bergerak maju. Pelan, sangat pelan, rambut panjangnya bergoyang menutupi wajahnya. Saat dia mendekat, lampu jalan yang redup membuat bayangannya memanjang di tanah. Dan setiap langkah kecil yang dia lakukan membuat jantung teman saya berdetak semakin keras. Sekarang jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Dalam cahaya lampu yang redup itu, teman saya mulai merasa seolah dari balik rambut panjang itu, ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa sangat jelas. Dan saat sosok itu terus berjalan mendekat dengan langkah yang tidak bersuara, teman saya mulai sadar satu hal yang membuat rasa takutnya semakin besar. Sosok itu tidak terlihat seperti sedang berjalan biasa, lebih seperti sesuatu yang perlahan mendekat. Karena dia memang tidak ingin membiarkan teman saya pergi dari tempat itu malam itu. Teman saya sudah benar-benar panik saat itu, tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur, dan pikirannya terasa kacau. Sosok perempuan yang sejak tadi berdiri di tengah jalan itu semakin dekat. Setiap langkahnya sangat pelan, hampir tidak terdengar sama sekali. Tetapi jarak di antara mereka jelas semakin pendek. Lampu jalan yang redup membuat bayangan sosok itu memanjang di tanah. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya,
Bergerak sedikit setiap kali angin malam berhembus tipis, teman saya bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Seperti udara di sekitar tempat itu berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Dia tahu satu hal, kalau dia tetap berdiri di situ, mungkin dia tidak akan pernah bisa pergi dari tempat itu. Dadanya terasa sesak, kakinya hampir tidak bisa digerakkan karena takut, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu keinginan yang terus berulang, pergi, menjauh, keluar dari jalan itu secepat mungkin. Teman saya akhirnya memejamkan mata sebentar, bukan karena berani, tapi karena dia benar-benar tidak sanggup melihat sosok itu semakin dekat. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa, lalu tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung berlari. Dia berlari sekuat tenaganya ke arah depan, langsung melewati sosok perempuan itu. Saat tubuhnya bergerak maju, dia bahkan tidak berani membuka mata. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, yaitu terus berlari tanpa berhenti. Langkah kakinya menghantam tanah jalan desa dengan cepat. Dia tidak tahu apakah sosok itu mencoba meraihnya, apakah sesuatu akan menariknya dari belakang, atau apakah dia akan mendengar suara lain di sekitarnya. Dia hanya terus berlari. Beberapa detik terasa sangat panjang, angin malam terasa menghantam wajahnya saat dia bergerak. Nafasnya semakin berat, dadanya terasa seperti terbakar karena berlari sekuat tenaga. Lalu perlahan dia membuka matanya. Awalnya dia hanya melihat tanah di bawah kakinya. Di jalan tanah yang agak terang karena cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Dia baru sadar sesuatu yang sangat aneh. Di sekelilingnya tidak ada lagi sawah gelap seperti sebelumnya, tidak ada lagi jalan sempit di antara kebun, tidak ada lagi bayangan pohon beringin besar di kejauhan. Teman saya langsung berhenti berlari. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di depannya ada pagar kayu. Di sampingnya ada pohon mangga kecil yang dia kenal. Dan tepat beberapa meter di depannya berdiri rumahnya sendiri. Teman saya langsung terdiam. Dia benar-benar berdiri tepat di depan rumahnya. Lampu teras rumahnya masih menyala redup seperti biasanya setiap malam. Beberapa rumah tetangga juga terlihat gelap karena sebagian besar orang sudah tidur. Teman saya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jarak dari pohon beringin ke rumahnya hampir 2 km. Bahkan, kalau berjalan cepat biasanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Tapi barusan, dia hanya berlari beberapa detik. Dia bahkan tidak ingat melewati jalan-jalan yang seharusnya ada di antara tempat itu dan rumahnya. Tidak ada ingatan tentang melewati sawah lain. Tidak ada ingatan tentang melewati jembatan kecil. Seolah setelah dia berlari melewati sosok perempuan itu, dia langsung sampai di depan rumahnya. Teman saya berdiri beberapa saat di depan rumah dengan napas masih berat. Tubuhnya masih gemetar. Dia menoleh ke belakang, mencoba memastikan apakah ada sesuatu yang mengikutinya. Tapi jalan di belakang rumahnya terlihat biasa saja, sunyi, tidak ada siapa-siapa. Malam itu dia langsung masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa kepada siapapun. Dia bahkan hampir tidak bisa tidur karena terus memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Keesokan paginya, setelah matahari mulai terbit dan suasana desa kembali normal, dia akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya kepada beberapa warga. Beberapa orang yang mendengar ceritanya hanya saling menatap. Ada yang terlihat tidak percaya, tetapi ada juga yang tampak langsung berubah serius. Salah satu orang tua di desa itu, yang dikenal sudah tinggal di sana sejak lama, mendengarkan cerita teman saya tanpa memotong sedikit pun. Ketika teman saya selesai bercerita, orang tua itu tiba-tiba terdiam, wajahnya terlihat berpikir lama. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas pelan dan berkata dengan suara rendah, "Malam tadi memang ada orang yang datang ke pohon beringin itu." Teman saya langsung menoleh. Orang tua itu melanjutkan kalimatnya dengan pelan, "Orang-orang bilang dia sedang melakukan persugihan." Beberapa warga lain yang ada di situ langsung terlihat tidak nyaman mendengar kata itu. Lalu orang tua itu menatap teman saya lagi, tatapannya serius. Biasanya, kalau ada orang yang melakukan ritual seperti itu,
Katanya pelan, tempat itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Teman saya merasakan bulu kuduknya langsung berdiri lagi. Orang tua itu melanjutkan, katanya, kalau ada orang lain yang tanpa sengaja melihat ritualnya, orang itu juga akan ikut ditandai. Teman saya langsung merinding, karena saat itu dia langsung teringat sesuatu malam sebelumnya. Sosok perempuan yang berdiri di jalan itu memang sempat mengatakan sesuatu kepadanya, kalimat yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalanya, sudah melihat. Sejak kejadian malam itu, teman saya benar-benar menghindari jalan yang melewati pohon beringin di tengah sawah itu, bahkan kalau ada urusan di desa sebelah, dia lebih memilih memutar lewat jalan utama yang lebih ramai, walaupun jaraknya lebih jauh. Setidaknya ada rumah warga dan lampu jalan yang cukup terang. Awalnya beberapa hari setelah kejadian itu, dia masih sering merasa gelisah. Setiap malam ketika hendak tidur, bayangan sosok perempuan berambut panjang di bawah lampu jalan itu sering muncul kembali di kepalanya. Kata-kata yang diucapkan sosok itu juga masih teringat jelas, sudah melihat. Kalimat itu terasa sederhana, tapi entah kenapa selalu membuatnya merinding setiap kali mengingatnya. Namun waktu berjalan seperti biasa, hari berganti minggu, kehidupan di desa kembali normal. Teman saya mulai bekerja lagi seperti biasanya membantu keluarganya. Dia juga mulai jarang memikirkan kejadian malam itu. Tidak ada kejadian aneh lagi, tidak ada suara aneh di malam hari. Tidak ada mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Sedikit demi sedikit dia mulai merasa mungkin semua itu sudah benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam yang terasa sangat biasa, teman saya tidur seperti biasanya. Malam itu tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya suasana desa yang sunyi seperti malam-malam lainnya. Sekitar jam 3 pagi, dia tiba-tiba terbangun. Awalnya dia tidak langsung sadar kenapa dia terbangun. Matanya masih terasa berat dan pikirannya masih setengah mengantuk. Tapi beberapa detik kemudian, dia mulai menyadari sesuatu. Ada suara, pelan sekali, seperti suara langkah kaki. Suara itu berasal dari luar rumah. Teman saya langsung membuka matanya sedikit lebih lebar. Dia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Rumahnya saat itu sangat sunyi, karena semua orang masih tertidur. Suara itu terdengar lagi. Langkah kecil, pelan, seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah. Teman saya langsung merasa tidak nyaman. Jarang sekali ada orang berjalan di sekitar rumah warga pada jam seperti itu, apalagi di desa kecil yang biasanya sudah benar-benar sunyi setelah tengah malam. Dia duduk perlahan di tempat tidurnya. Suara langkah itu sekarang terdengar seperti berasal dari halaman rumah. Teman saya menelan ludahnya, jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Entah kenapa suasana malam itu tiba-tiba terasa berbeda. Dia akhirnya berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela kamarnya. Jendela itu menghadap langsung ke halaman depan rumah. Di sana ada satu pohon kecil yang biasa ditanam ayahnya bertahun-tahun lalu. Di bawah pohon itu biasanya hanya ada tanah kosong dan beberapa batu kecil. Teman saya membuka sedikit tirai jendela, pelan sekali. Dia tidak ingin membuat suara. Saat matanya mulai melihat keluar, tubuhnya langsung kaku. Di halaman rumahnya ada cahaya kecil. Cahaya itu berkedip pelan tertiup angin. Cahaya lilin. Teman saya langsung menahan napas. Di bawah pohon kecil di depan rumahnya, ada sebuah lilin yang menyala. Api kecil itu bergerak pelan dalam kegelapan malam. Di depannya, ada sesuatu yang membuat perasaannya langsung berubah menjadi dingin. Ada sesajen lilin kecil dengan bunga yang disusun rapi. Persis seperti yang pernah dia lihat malam itu di bawah pohon beringin. Teman saya langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi, yang membuat tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak adalah sesuatu yang berdiri di sana, di dekat lilin itu. Ada seseorang, sosok perempuan. Dia berdiri diam tepat di bawah pohon kecil itu. Rambutnya panjang, sangat panjang sampai menutupi hampir seluruh wajahnya. Pakaiannya putih kusam, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, menghadap langsung ke arah rumah teman saya. Teman saya bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tangannya yang memegang tirai jendela terasa dingin. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya bayangan atau seseorang yang sedang lewat. Tapi semakin lama dia melihat, semakin jelas sosok itu adalah sosok yang sama. Sosok yang pernah dia lihat di bawah lampu jalan malam itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan, lalu perlahan sosok perempuan itu mulai bergerak.
Kepalanya yang sejak tadi tertunduk perlahan terangkat, gerakannya sangat pelan, seolah dia sudah tahu bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari dalam rumah. Teman saya langsung merasa dadanya sesak, kemudian kepala sosok itu perlahan menoleh, langsung ke arah jendela tempat teman saya berdiri. Meskipun wajahnya masih tertutup rambut panjang yang gelap, teman saya yakin sekali sosok itu sedang melihat ke arahnya, tatapan yang tidak terlihat. Tapi terasa sangat jelas, beberapa detik mereka seperti saling berhadapan dalam diam. Lalu sesuatu yang lebih membuat merinding terjadi. Sosok itu sedikit memiringkan kepalanya, gerakan yang sangat kecil, dan entah kenapa teman saya bisa merasakan sesuatu dari balik rambut yang menutupi wajah itu, seolah sosok itu sedang tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang seperti mengingatkan sesuatu, senyum yang seolah berkata bahwa dia tidak pernah benar-benar pergi. Dan pada saat itulah teman saya tiba-tiba menyadari satu hal yang membuat pikirannya langsung kosong. Mungkin sejak malam ketika dia melihat ritual di bawah pohon beringin itu. Mungkin sejak dia mendengar kata-kata sudah melihat di tengah jalan. Sebenarnya semua ini belum pernah benar-benar selesai, dan mungkin saja teman saya sebenarnya belum pernah benar-benar terbebas dari tempat itu.